الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان بالفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Jemaah sekalian, teman-teman ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis yang mulia untuk sama-sama kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan bima ittafaqa alaihi syaikhan. Kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu ta'ala, yang diterjemahkan dengan mutiara hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, di pertemuan kita kali ini kita akan masuk pembahasan tentang bayanul imanil ladzi yadkhulu bihil jannah. Iman, penjelasan tentang keimanan yang dapat memasukkan seorang hamba ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bersama bahwa cita-cita terbesar seorang hamba dalam kehidupan dunia ini tidak lain bagaimana seorang hamba itu bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, man yadkhulul jannah yan'am. Siapa yang masuk ke dalam surga, maka pasti dia akan mendapatkan segala kenikmatan. Sehingga teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, kita perlu amalan-amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Sebuah amalan yang itu kalau kita istiqomah mengerjakannya, maka sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW, pasti masuk surga. Di antaranya apa yang kita akan bahas di dalam kitab ini, hadis yang ke-7, hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Hadis yang datang dari sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, seorang yang merupakan sahabat yang sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau radhiyallahu taala anhu merupakan karib kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang nama lengkap beliau adalah Khalid bin Zaid bin Kulayb bin Tha'labah An-Najjari radhiyallahu taala anhu. Dan beliau adalah sahabat yang termasuk as-sabiqun al-awwalun, sahabat yang pertama-tama kali masuk ke dalam Islam dari kalangan Ansar. Sahabat yang telah menetap di kota Madinah, yang menanti-nanti kedatangan muhajirin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau
Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu salah satu sahabat yang mengikuti baiat Aqabah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada di kota Mekah. Beliau radhiyallahu taala anhu seorang yang pemberani, seorang yang sangat dermawan, dan beliau sebagaimana yang kita sampaikan sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana yang tergambarkan dalam satu riwayat yang beliau kisahkan bagaimana ketika beliau menjamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setibanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, berhijrah dari kota Mekah, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk pergi hijrah ke kota Madinah bersama sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bersama setibanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, di mana sahabat-sahabat Ansor berebutan untuk meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginap di rumah mereka masing-masing. Namun hal itu ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginap di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Sembari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu selesainya pembangunan Masjid Nabawi yang kemudian itu diselesaikan dengan pembangunan rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada satu kisah, satu riwayat yang menggambarkan bagaimana kecintaan beliau Abu Ayyub Al-Ansari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita tahu bersama Abu Ayyub Al-Ansari ini punya rumah. Yang rumah beliau itu 2 lantai. Dan jangan kita gambarkan bagaimana keadaan rumah-rumah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Walaupun Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu memiliki rumah 2 lantai, tapi rumah mereka rumah yang sederhana. Tidak sebagaimana kita yang Masya Allah rumah 2 lantai yang terbuat dari dari keramik yang Masya Allah mahalnya luar biasa. Rumah-rumah sahabat itu walaupun 2 lantai ya dari pelepah kurma. Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menginap di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi itu tinggal di lantai 2. Dan Abu Ayyub itu tinggal di lantai yang pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya tinggal di lantai yang pertama, lantai dasar. Dan Abu Ayyub bersama istrinya Ummu Ayyub itu tinggalnya di lantai 2. Walaupun sudah dapat tawaran dari Abu Ayyub Al-Ansari untuk tinggal di lantai 2, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih memilih di lantai yang pertama. Kenapa? Karena alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mudah untuk menerima tamu-tamu beliau sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, ketika Abu Ayyub dan istrinya Ummu Ayyub tinggal di lantai 2, maka satu malam air yang menjadi persiapan Abu Ayyub dan Ummu Ayyub itu tumpah, yang kemudian air itu dikhawatirkan menetes ke Rasulullah SAW yang saat itu Nabi tinggal di lantai yang pertama. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Ayyub dan Ummu Ayyub? Maka keduanya pun segera mengambil selimut mereka, lantas membersihkan air-air yang jatuh ke lantai tersebut. Kenapa? Karena mereka khawatir jangan sampai air yang menetes tersebut menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk cinta Abu Ayyub Al-Ansari terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari sahabat yang banyak mengikuti
peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan beberapa perang setelahnya. Itu diikuti oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau seorang yang sangat pemberani, bertakwa, penyabar. Bahkan beliau adalah sahabat yang sangat cinta dengan jihad. Makanya kita tahu bersama bahwa beliau ini salah satu sahabat yang diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di masanya Muawiyah radhiyallahu taala anhu, di masa kepemimpinan Muawiyah radhiyallahu taala anhu, itu beliau masih berjihad. Sampai dalam satu peperangan menaklukkan Konstantinopel yang ketika itu dipimpin oleh anaknya Muawiyah, Yazid. Maka satu malam Muawiyah ini sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ini kesakitan, merasa sakit, dan Muawiyah bertanya kepada Abu Ayyub tentang wasiat beliau. Adakah wasiat yang engkau ingin sampaikan kepada kami? Maka Abu Ayyub Al-Ansari hanya memberikan satu wasiat. Kalaupun aku wafat, meninggal di malam ini, maka besok bawa jenazahku ikut berperang bersama pasukannya Yazid bin Muawiyah. Akhirnya jenazahnya pun dibawa bersama pasukan yang dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah untuk menaklukkan Konstantinopel ketika itu, yang akhirnya beliau dikuburkan dekat gerbang Konstantinopel ketika itu. Ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah sahabat yang sangat cinta berjihad, dan beliau wafat di umur 80 tahun radhiyallahu taala anhu. Nah, teman-teman sekalian, ini sedikit biografi singkat dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau mengatakan, menuturkan kepada kita, anna rajulan qala ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mencegat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seraya orang ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, akhbirni bi amalin, beritahukan kepadaku, sampaikan kepadaku, kabarkan kepadaku sebuah amalan yudkhilunil jannah, yang dengan amalan itu aku bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga menunjukkan kepada kita semangatnya sahabat-sahabat di dalam melakukan kebaikan. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita begitu semangatnya sahabat-sahabat di dalam mencari tahu amalan-amalan yang bisa memasukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu amalan-amalan dalam Islam itu banyak. Nah, hanya saja ada amalan-amalan yang kalau kita kerjakan, yang amalan itu langsung memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan amalan itu bisa membawa kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi, surga Firdaus. Kita tahu bersama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita di beberapa hadisnya tentang amalan-amalan yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga, yang amalan itu bisa membawa seorang hamba bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi, surga Firdaus. Di antaranya apa? Amalan-amalan yang bisa memasukkan seorang hamba
ke dalam surga, yang kemudian hamba tersebut bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya amalan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bersama ada satu hadis, yang hadis ini bercerita atau menceritakan kepada kita bagaimana kecintaan seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sahabat ini senantiasa rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari sahabat ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kegelisahan sahabat tersebut. Apa kegelisahan sahabat ini? Dia katakan, "Ya Rasulullah, aku ini sangat cinta kepadamu. Aku rindu kepadamu. Kemudian terpikirkan bagiku, ketika aku wafat nanti dan engkau wafat," yang namanya seorang hamba manusia pasti akan wafat. "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Di mana Allah menegaskan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wafat sebagaimana umatmu akan wafat. Maka sahabat ini pun gelisah. Kalau Nabi wafat, ya jelas Nabi sudah ada jaminan surga, dan tempat Nabi surga tertinggi, surga Firdaus. Kalau aku wafat nanti, kalaupun aku masuk surga, tidak ada jaminan aku bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kegelisahan ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun terdiam, tidak bisa menjawab pertanyaan sahabat ini. Akhirnya Jibril pun alaihi salam datang membawa kabar gembira kepada sahabat tersebut, di mana Jibril membawa ayat dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Kata Allah Jalla Jalalu, siapa yang taat kepadanya, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fa ulaika, maka sesungguhnya mereka ini orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, orang-orang yang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka ini adalah sebaik-baik teman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sahabat pun ini gembira ketika mendengarkan ayat yang mulia. Dan masih banyak lagi amalan-amalan yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Di antaranya apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yang hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kalian dan orang yang paling dekat majelisnya, tempat duduknya nanti di hari kiamat denganku, siapa mereka? Ahasinakum akhlaqa, orang yang paling baik akhlaknya. Ternyata akhlak yang baik itu adalah amalan yang sangat mulia yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Bahkan amalan ini bisa membawa seorang hamba bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke surga Firdaus. Makanya teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dalam Islam selain akidah,
Selain pendidikan tauhid, pendidikan akhlak, ini pendidikan yang perlu kita berikan perhatian yang besar. Kenapa? Karena apa yang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain kita memperhatikan hak-hak Allah, juga hak-hak hamba harus diperhatikan. Kita harus jaga hak-hak yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Ada juga hak-hak yang harus kita perhatikan, hak-hak sesama hamba. Maka ini tergambarkan dari sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka adalah hamba-hamba yang senantiasa bersemangat di dalam mengamalkan kebaikan-kebaikan yang bisa membawa mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar, siapa yang tidak kenal Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, seorang sahabat yang sangat ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari beliau ini melaksanakan salat jenazah. Ada jenazah yang telah diselesaikan pemandiannya, pengkafanannya. Kemudian jenazah ini disolati oleh kaum muslimin. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika itu setelah selesai dari salat jenazah, beliau langsung pulang ke rumahnya, tidak ikut mengantarkan jenazah ketika itu. Karena yang diketahui oleh Ibnu Umar bahwa sunnahnya hanya sampai pada pelaksanaan salat jenazah. Dan beliau tidak mengetahui sebuah keutamaan mengantarkan jenazah sampai ke kuburan. Akhirnya Khabbab radhiyallahu taala anhu datang mengabarkan kepada Ibnu Umar tentang sebuah keutamaan yang disampaikan oleh Abu Hurairah tentang mengantar jenazah sampai ke kuburan. Apa keutamaan setelah kita menyolati jenazah? Apa keutamaan yang didapatkan oleh seorang yang mengantarkan jenazah sampai ke kuburan? Dia mendapatkan dua qiraat. Maka Ibnu Umar pun heran dan kaget mendengarkan keutamaan ini. Maka untuk memastikan berita ini, Ibnu Umar memerintahkan Khabbab untuk bertanya langsung kepada Ibunda Aisyah tentang apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah tentang keutamaan mendapatkan 2 qiraat mengantarkan jenazah sampai ke kuburan. Akhirnya Khabbab pun datang kepada Ibunda Aisyah bertanya tentang berita ini. Maka setelah Ibunda Aisyah menyampaikan tentang kebenaran berita ini, Khabbab pun langsung datang kepada Ibnu Umar. Apa yang dikatakan oleh Khabbab? Sadaqa Abu Hurairah. Ternyata apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah itu benar, bahwa orang yang mengantarkan jenazah sampai ke kuburan itu mendapatkan 2 qiraat. Maka apa yang diucapkan oleh Ibnu Umar? Laqad faradna qararita katsira. Sungguh kita ini telah kehilangan qiraat pahala yang sangat banyak. Lihat penyesalan yang luar biasa dari sahabat Ibnu Umar. Dan inilah kesempurnaan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ketika seseorang itu menyesal kehilangan kebaikan yang besar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kesempurnaan ittiba. Ketika kita mendengarkan satu sunnah yang kemudian sunnah itu kita lewati dan dia pun menyesal, maka ini menunjukkan bahwa dia betul-betul ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak heran kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, man mata ala sunnah mata ala al-khairi kulli. Siapa yang meninggal di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mati di atas seluruh kebaikan. Karena sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang bisa
membawa seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi kalau kita bercerita tentang amalan-amalan yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga, yang kemudian itu bisa bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Firdaus. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang banyak bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi menegaskan aulan nasi bi yaumal qiyamah, orang yang paling utama, yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah aktaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Oleh karena itu ahlu sunnah itu adalah orang yang paling berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini bukan anti salawatan, justru kita ini sangat-sangat suka berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena amalan salawat ini, bersalawat kepada Nabi, adalah amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Bahkan bisa bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Firdaus. Jadi hadis ini teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, menunjukkan kepada kita semangatnya para sahabat di dalam mengetahui, mencari tahu amalan-amalan yang bisa membawa seorang hamba ke dalam surga. Buktinya apa? Sahabat ini datang langsung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas tunggangannya. Makanya di akhir hadis ini, setelah Nabi menyampaikan amalan-amalan yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga, Nabi mengatakan dharha. Kata Nabi, lepaskan tali kekang itu. Dia menahan, mencegat Nabi SAW. Hanya ingin bertanya kepada Nabi tentang amalan yang bisa memasukkan dia ke dalam surga. Maka kata Nabi SAW, faqalal qaumu, maka sahabat-sahabat pun heran. Seraya mereka bertanya, malahu, ada apa ya dengan orang ini? Kenapa orang ini mencegat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rabbum malahu, orang ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya keperluan. Orang ini ada hajat, ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepadaku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Tentang sebuah amalan yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang amalan tersebut. Apa itu? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah dan jangan engkau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya apa? Tauhidkan Allah, jangan sekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tuqimus shalah, tegakkan salat 5 waktu, jaga dia, sebab dia adalah wasiat terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia merupakan hak Allah yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti. Wa tu'tiz zakat, tunaikan zakat, keluarkan sebagian harta yang kalian miliki dengan syarat-syaratnya. Kalau sudah mencapai nisab, berapa nisab dari harta yang harus dikeluarkan? 85 gram emas, yang kemudian dia sudah mencapai satu tahun hitungan hijriyah. Kalau sudah terpenuhi 2 syarat ini, mencapai nisab 85 gram emas, dan dia sudah berputar selama 1 tahun, maka keluarkan zakatnya 2,5% dari harta tersebut, keluarkan. Wa tasilur rahim, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian setelah engkau mentauhidkan Allah,
beribadah kepada Allah, menegakkan salat 5 waktu, kemudian menunaikan zakat, wa tasilur rahim. Jangan lupa apa? Sambung silaturahim. Ya, sambung silaturahim. Dan silaturahim ini teman-teman sekalian hakikatnya yaitu seorang hamba di mana dia membantu saudaranya yang membutuhkan dari karib kerabatnya. Dia berziarah, berkata-kata lemah lembut kepada karib kerabatnya, berkunjung, berziarah. Dan ini amalan yang paling apa? Yang agung juga, menunjukkan kepada kita bahwasanya silaturahim itu ibadah yang agung, yang mulia. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'jalal birri thawaban la silaturahim." Kebaikan yang pahalanya itu disegerakan oleh Allah. Apa? Silaturahim. Jadi amalan ini, ibadah ini, silaturahim ini, kata Nabi, kebaikannya itu disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Man sarrahu an yubsatu lahu fi rizqihi aw yunsa'u lahu fi atharihi falyasim rahimah. Siapa yang ingin rezekinya itu dilapangkan, umurnya dipanjangkan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia menyambung silaturahim. Jaga hubungan kekerabatan dia dengan saudara-saudaranya, berbuat baik, membantu saudaranya kalau dia butuh pertolongan, bantu. Datang berziarah. Mungkin kita bertanya, adakah batasan untuk bersilaturahmi itu, Ustaz? Kalau dari hadis-hadis dan Al-Quran itu tidak memberikan batasannya, tidak ada batasan di dalam bersilaturahmi. Maksudnya begini, apakah ada waktu yang ditentukan oleh syariat di dalam bersilaturahmi itu? Apakah bersilaturahmi itu harus sepekan, sebulan, setahun? Ternyata syariat tidak memberikan batasan. Dan ternyata batasan itu dikembalikan kepada adat, kebiasaan di satu masyarakat. Ya kalau kebiasaan di satu masyarakat itu bersilaturahmi itu dianggap seorang itu bersilaturahmi ketika dia berziarah kepada saudaranya sepekan sekali atau sebulan sekali. Kalau ada dalam satu masyarakat, ketika seseorang tidak bersilaturahmi, tidak pergi berziarah, menyambung silaturahmi kepada saudaranya melebihi sepekan atau sebulan, dianggap itu memutuskan silaturahmi, berarti batasannya sepekan, batasannya sebulan. Kalau sekiranya kebiasaan satu masyarakat seperti itu, jadi kembali kepada adat. Jadi batasannya itu dikembalikan kepada adat. Kalau satu masyarakat menganggap 1 bulan kita tidak berziarah, menyambung silaturahmi dan dianggap itu memutuskan silaturahmi, berarti batasannya apa? Sebulan sekali. Paham antum? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan apa? Ancaman. La yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Berarti dari sini bahwa hukum menyambung silaturahim itu apa? Wajib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Dan alhamdulillah kita hidup di zaman yang yang kita itu dimudahkan untuk menyambung silaturahmi. Kalau alasannya jauh, sekarang ada masya Allah wasilah, sarana-sarana
yang dengannya kita bisa pakai untuk menyambung silaturahmi. Seperti apa? Handphone kita, media sosial, WhatsApp kita, Facebook kita. Ini bisa kita pakai untuk menyambung silaturahmi. Jadi tidak ada alasan. Baik, insyaallah kita lanjut setelah azan berkumandang. Jemaah sekalian, ikhwan wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Jadi silaturahim ini salah satu amalan yang sangat mulia yang perlu kita perhatikan. Sebab dia amalan yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Bahkan dia sebagaimana yang kita sampaikan tadi, amalan yang pahalanya itu disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini, apalagi dalam kehidupan akhirat. Dan juga silaturahim ini teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, selain dia kebaikan yang disegerakan pahalanya, ternyata silaturahim ini dia amalan yang bisa meringankan hisab seorang hamba di hari kiamat nanti. Silaturahim adalah amalan yang bisa meringankan hisab seorang hamba di hari kiamat nanti. Ini sebagaimana yang diucapkan oleh Ja'far bin Muhammad rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan silaturahim tuhawwinu 'alal mar'il hisaba yaumal qiyamah. Amalan silaturahim ini dapat meringankan hisab seorang hamba di hari kiamat nanti. Lantas beliau rahimahullahu taala membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-21, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Allah Jalla wa Ala berfirman, walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al adzab, su'al hisab. Adapun orang-orang yang menyambung apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya disambung, apa itu? Silaturahim. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Rabb mereka Allah Jalla Jalaluhu, wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka hamba-hamba yang takut kepada hisab di hari kiamat nanti. Oleh karena itu teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita ingatkan kembali, ini amalan-amalan yang hendaknya kita jaga, kita perhatikan, berusaha untuk kita istiqomah di dalam menjaga amalan-amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Dharha," lepaskan tali kekangan tersebut. Qala, kemudian Abu Ayyub mengatakan, ka'annahu kana ala rahilatihi. Ketika Nabi mengatakan lepaskan tali kekang itu, Abu Ayyub mengatakan sepertinya Nabi SAW berada di atas kendaraannya, berada di atas tunggangannya ketika itu. Yang kemudian sahabat ini datang mencegat Nabi SAW hanya untuk bertanya tentang apa? Sebuah amalan yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Kemudian hadis yang ke-8, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, biografinya telah berlalu. Anna a'rabiyan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seraya orang ini berkata di hadapan Nabi, dullani ala amalin
idza amiltuhu dakhaltul jannah. Wahai utusan Allah, kabarkan kepadaku sebuah amalan yang kalau amalan itu aku kerjakan, aku masuk surga. Maka Nabi SAW menjawab, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah, murnikan ibadah hanya kepadanya, tauhidkan Allah, dan tinggalkan semua bentuk-bentuk kesyirikan, besar dan kecilnya tinggalkan. Wa tuqimus shalah, kemudian jaga salat 5 waktu. Jangan remehkan salat 5 waktu, jaga salat tersebut. Wa tuaddiz zakata al-mafruḍah, kemudian tunaikan apa? Zakat yang diwajibkan kepadamu dengan syarat-syaratnya. Wa tasummu Ramadan, jaga puasa di bulan Ramadan. Qala, kemudian orang ini mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hadza, demi jiwaku yang berada di tangannya, demi Allah, aku tidak akan menambah sedikit pun dari apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma walla, ketika orang ini berpaling meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan sahabat-sahabat beliau, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadza. Siapa yang ingin melihat seorang pemuda yang masuk ke dalam surga, yang termasuk penghuni surga, falyanzur ila hadza, maka hendaklah dia melihat orang ini. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, di dalam hadis yang mulia ini fihi hirsus sahabati radhiyallahu ta'ala anhum ala ma'rifatil amali alladhi yudkhilul jannah. Fadukhulul mu'min al jannah asyrafu mas'ul wa ghayatil amani. Dari hadis yang kita sampaikan menunjukkan kepada kita, mengabarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita, menunjukkan bahwasanya apa? Semangatnya sahabat-sahabat di dalam beramal. Semangatnya sahabat-sahabat untuk mencari tahu mana amalan-amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Dan itu harusnya menjadi tujuan seorang hamba di dalam kehidupan ini. Cita-cita tertinggi adalah bagaimana dia bisa apa? Beramal dengan amalan yang bisa memasukkan dia ke dalam surga. Pertanyaannya teman-teman sekalian, bagaimana bisa sahabat-sahabat itu bisa bersemangat di dalam beramal? Apa yang menyebabkan mereka itu semangat di dalam beramal, sehingga mereka mencari tahu dari Nabi SAW amalan-amalan yang bisa memasukkan mereka ke dalam surga? Itu yang hendaknya kita ketahui. Apa yang menyebabkan atau apa yang mendorong sehingga sahabat-sahabat itu begitu semangat mencari tahu amalan-amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian mereka amalkan amalan-amalan tersebut. Ternyata teman-teman sekalian, perkara-perkara yang bisa menjadikan kita itu semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kekuatan iman. Itu yang sebenarnya. Yang pertama yang menyebabkan sahabat-sahabat itu bersemangat di dalam melakukan amalan-amalan soleh adalah apa? Kuwatul iman, kekuatan iman. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana iman itu bisa kuat? Bagaimana menguatkan iman itu? Oh, ternyata untuk menguatkan iman itu hanya di satu tempat. Di mana itu? Di majelis ilmu. Di situ tempat kita menguatkan keimanan kita kepada Allah,
Kalau kuat iman kita, maka ilmu-ilmu, amalan-amalan dari sunnah-sunnah Nabi yang kita ketahui, insya Allah kita akan semangat untuk melaksanakannya, mengerjakannya. Nah, oleh karena itu wajib bagi kita untuk menghadiri majelis ilmu. Kenapa? Sebab menuntut ilmu itu wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, kata Nabi. Maka saya sering sampaikan teman-teman sekalian, coba hadiri majelis ilmu. Rutinkan kita untuk menghadiri majelis ilmu. Hadiri majelis ilmu. Karena itu sebuah kewajiban. Dan di dalamnya kita akan apa? Diingatkan tentang apa? Ancaman-ancaman dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi SAW tentang azab yang pedih neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa? Kenapa mereka begitu semangat di dalam beramal? Motivasi yang kedua teman-teman sekalian adalah mengingat kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyak kalian untuk mengingat pemutus segala kelezatan. Apa itu? Kematian. Makanya para ulama kita menjelaskan tentang kematian ini. Kenapa Nabi perintahkan kepada kita untuk banyak-banyak mengingat kematian? Imam Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala mengatakan, man aktsara dzikral mauti ukrima bisalatsah. Siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Inilah alasan kenapa Nabi perintahkan kita untuk banyak-banyak mengingat kematian. Apa 3 kemuliaan tersebut? Yang pertama kata beliau rahimahullahu ta'ala, ta'jilit taubah. Kita akan bersegera di dalam bertaubat. Kedua, wa qana'atil qalbi. Kita akan diberikan hati yang qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak apa? Tidak tamak, tidak rakus terhadap dunia ini. Kalau sudah rakus terhadap dunia, banyak ibadah-ibadah yang akan kita tinggalkan. Lihat sahabat begitu zuhudnya mereka, sehingga perhatian besar mereka adalah akhirat. Dan yang ketiga, ini yang menjadi poinnya. Apa itu? Nasyatil ibadah, semangat beribadah. Ini alasan kenapa Nabi perintahkan untuk banyak-banyak mengingat kematian. Karena kita akan dimuliakan dengan 1 perkara ini. Nasyatil ibadah, semangat beribadah. Itulah dorongan para sahabat. Kenapa mereka begitu semangatnya melakukan amal-amal soleh. Bahkan ada sahabat yang ketika terluputkan darinya 1 amalan sunnah, dia pun menyesal. Karena itu kebaikannya yang bisa membawa dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya masih banyak sebenarnya faedah yang bisa kita ambil dari 2 hadis yang mulia ini, penjelasan tentang iman yang dapat memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Hanya saja kita dibatasi oleh waktu, maka insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.